Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novayanti. Saya akan eh, menyajikan tugas asinkronus kegiatan pembelajaran agenda 2 hari ke-15 dengan tema komitmen berubah. Kota Palembang adalah sebuah kota yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan di wilayah Sumatera Selatan. Sedangkan organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Perdagangan yang menangani segala urusan perdagangan di Kota Palembang masih berkelas tipe B. Nah, yang akan saya angkat dalam tugas kali ini adalah upaya naik kelas OPD Dinas Perdagangan dari tipe B menjadi tipe A. Ada beberapa kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja dari Dinas Perdagangan. Saya menggunakan metode analisis PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal untuk membantu memahami faktor eksternal yang mempengaruhi Dinas Perdagangan Kota Palembang. Adapun faktor eksternal dimaksud itu politik, ada elemen kebijakan pemerintah, stabilitas politik yang mempengaruhi regulasi perdagangan dan iklim investasi. Kemudian faktor eksternal berupa ekonomi, elemen yang mempengaruhi itu adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran yang nanti mempengaruhi daya beli dan permintaan pasar. Faktor eksternal berikutnya adalah sosial, di mana elemen yang mempengaruhi itu adalah demografi, pola konsumsi, akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Lalu faktor berikutnya adalah teknologi. Di sini infrastruktur teknologi dan inovasi teknologi tentunya akan mempengaruhi efisiensi operasional dan kompetisi. Faktor eksternal berikutnya berupa lingkungan, di mana elemen kesadaran lingkungan, regulasi lingkungan akan mempengaruhi preferensi konsumen dan operasional perdagangan. Lalu faktor eksternal terakhir adalah legal dan bentuk elemennya berupa peraturan perdagangan dan hak kekayaan intelektual. Ini nanti tentunya akan mempengaruhi standar kualitas dan persaingan pasar. Hasil analisis elemen eksternal tadi muncul alternatif inisiatif strategis Dinas Perdagangan Kota Palembang berupa 1. Strategi adaptasi. Strategi adaptasi ini menyusun strategi untuk beradaptasi dengan perubahan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Berikutnya pengembangan program, di mana Dinas Perdagangan akan mengembangkan program-program yang mendukung pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang dari faktor eksternal. Lalu kolaborasi. Kami mencoba membangun kemitraan dengan pihak terkait untuk menghadapi tantangan eksternal. Dari ketiga strategi tadi, ada beberapa yang sudah kami lakukan. Pertama, seperti kami beradaptasi dengan perubahan politik, di mana tahun ini adalah tahun politik. Kemudian kami juga mengembangkan program-program untuk mendukung pelaku usaha dengan membuat suatu event yang mungkin bisa membangkitkan semangat dari pelaku-pelaku usaha. Kemudian membangun kemitraan, kami juga merangkul para pelaku usaha, distributor, dan perumda yang bersentuhan langsung dengan dunia perdagangan. Kami telah melakukan beberapa upaya perubahan dalam upaya peningkatan kelas tipe B menjadi tipe A Dinas Perdagangan Kota Palembang. Bila dilihat dari sisi kepemimpinan transformasional, kami melakukan penyusunan penyampaian visi perubahan yang jelas. Kemudian kami mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk pegawai, dan kami menunjukkan teladan dengan komitmen dan etika kerja.
Berikutnya dari sisi strategi komunikasi, kami membuat rencana komunikasi yang mencakup semua stakeholder. Kemudian kami menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan interaktif. Lalu kami juga menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pesan. Dari sisi pendayagunaan jejaring kerja, kami mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan. Kemudian mengadakan pertemuan secara rutin dengan stakeholder untuk berkoordinasi dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan efektivitas komunikasi. Dengan menggabungkan kepemimpinan transformasional, strategi komunikasi yang efektif, dan pendayagunaan jejaring kerja, Dinas Perdagangan Kota Palembang dapat menggerakkan stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan perubahan dari kelas tipe B menjadi kelas tipe A. Demikian video singkat ini dengan harapan apa yang kita cita-citakan dan kita upayakan akan terlaksana dengan sukses. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.